Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariski Wira. Saya dari SMPN 1 Bojonggede. Karena seluruh kegiatan pembelajaran dilaksanakan di rumah, maka saya sebagai seorang guru harus mencari alternatif pembelajaran yang cocok untuk diterapkan di rumah. Pertama, saya mengkomunikasikan pembelajaran dengan menggunakan WhatsApp Group. Kemudian, untuk menjelaskan materi, saya menggunakan Google Drive yang siswa-siswa bisa mendownloadnya kapan saja. Setelah siswa-siswi mempelajari materi yang saya bagikan via Google Drive, maka saya membuat sebuah soal atau pertanyaan kuis menggunakan Google Form, sehingga siswa bisa langsung tahu feedback yang bisa diberikan kepada mereka. Oh iya, untuk penugasan saya menggunakan model pembelajaran SOLE atau Self-Organized Learning Environment, di mana siswa ini dilatih untuk secara mandiri memanfaatkan internet dan perangkat komputer atau handphone yang dimiliki oleh mereka sendiri. Tahapan-tahapan pembelajaran SOLE yang pertama adalah saya akan memberikan pertanyaan besar kepada mereka. Kali ini saya akan meminta mereka untuk membahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh yang nantinya akan dibuat sebuah video dan akan diupload ke YouTube. Tahapan kedua yaitu plan. Di sini siswa saya memberikan kebebasan untuk mencari berbagai sumber termasuk dari rumah belajar. Di rumah belajar ada fitur tambahan yang namanya buku sekolah elektronik. Nah, di sini saya bisa meminta siswa untuk mendownload dulu dan membacanya mengenai masyarakat digital yang berkaitan dengan kolaborasi digital dan menggunakannya untuk pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir adalah review. Di sini siswa mengerjakan kuis yang ada seputar dampak positif dan dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh. Nah, yang penasaran dengan video dari hasil kerjaan anak-anak, yuk kita lihat videonya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kamil dari kelas 7B SMP Negeri 1 Bojonggede. Terjadinya epidemi coronavirus menyebabkan terganggunya aktivitas belajar mengajar di banyak sekolah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Untuk mengakali hal tersebut, sekolah memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif. Untuk lebih jelasnya, kita telah terhubung dengan rekan kita, Juning dan Jungkidul. Ya, silakan rekan Juning. Ya, terima kasih rekan Kamil. Berikut adalah dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, para peserta didik lebih mudah menyontek. Yang kedua, tercampurnya antara tanggung jawab di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, suasana belajar yang agak kurang nyaman. Yang keempat, jaringan internet yang tidak mendukung dapat membuat proses pembelajaran terganggu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk dampak positifnya, saya persilakan kepada rekan Jungkidul. Ya, terima kasih rekan Juning. Berikut adalah dampak positif dari pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, memperoleh suasana belajar yang baru. Yang kedua, proses pembelajaran dapat berjalan lebih santai dan tenang. Yang ketiga, menghemat biaya transportasi untuk ke sekolah dan biaya untuk uang makan. Yang keempat, proses pembelajaran bersifat informal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada Kamil di studio. Ya, terima kasih pada rekan Juning dan Jungkidul. Dari setiap kejadian selalu ada dampak positif dan negatif. Semoga dengan adanya fenomena ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekian dari saya, sampai bertemu di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakses rumah belajar, kita dapat menuju ke alamat belajar.kemdikbud.go.id. Apa itu portal rumah belajar? Portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas.
Dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di rumah belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Pada rumah belajar terdapat fitur utama, yaitu yang pertama adalah sumber belajar. Di sini berisi berbagai sumber yang sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini. Kemudian ada kelas digital, kemudian ada bank soal, laboratorium maya, dan memiliki fitur pendukung. Yang pertama ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan. Saya lebih sering menggunakan buku sekolah elektronik. Di sini saya meminta anak-anak untuk mendownload dan menyimpan pada memori HP mereka, sehingga mereka bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Hai semuanya, nama saya Muhammad Rizky Syahputra dari SMP Negeri 1 Bojonggede. Fitur-fitur rumah belajar sangat lengkap, apalagi sekarang ada laboratorium maya. Jadi saya bisa mencoba segala sesuatu dengan mudah. Selain itu, ada banyak buku elektronik yang bisa saya unduh dan saya simpan di HP, agar saya bisa tetap belajar di mana saja, kapan saja, dan pastinya dengan siapa saja. Yuk, manfaatkan rumah belajar. Terima kasih rumah belajar. Kalau menurut saya, portal rumah belajar itu sangat lengkap, sehingga saya bisa memanfaatkannya untuk pembelajaran sehari-hari dan bisa menjadi tempat penugasan online untuk anak-anak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.